warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, Stambuk A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, Stambuk A421-20065, kelas E PJKR 2020. Di sini saya akan memaparkan review materi strategi pembelajaran Penjas dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Mari kita lihat reviewnya sebagai berikut. Review kelompok 1, konsep dasar pembelajaran Penjas. 1. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Nomor 2. Fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi: A. Aspek organik atau perkembangan struktur dan fungsi tubuh. B. Aspek neuromuskuler atau psikomotor atau keterampilan gerak. C. Aspek perseptual atau keterampilan penalaran. D. Aspek kognitif, keterampilan berpikir. E. Aspek efektif atau keterampilan sikap mental, sosial, dan emosional. Tujuan: mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. B. Mengerti akan pentingnya kesehatan kebugaran jasmani. C. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, dan lain sebagainya. Review kelompok 2, strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategis mempunyai pengertian suatu besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia, atau suatu yang perubahan pada kepribadian yang dinyatakan pengusahaan atau tingkah laku yang baru berupa keterampilan, sikap, kebiasaan. Nomor 2. Prinsip-prinsip pembelajaran Penjas. A. Berorientasi pada tujuan. B. Aktivitas. C. Individualitas. D. Integritas. Yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Menurut Dickey dan Carey 1996, ada 5 komponen, yaitu: yang pertama, pembelajaran pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Review kelompok 3, fungsi dan peranan guru dalam pembelajaran Penjas. Yang pertama, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Yang kedua, fungsi pendidikan jasmani. 1. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang ketiga, mengembangkan respon positif terhadap aktivitas jasmani. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimanapun berada. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran Penjas. Peran guru terhadap pendidikan kesehatan guru atau PJOK adalah seorang pendidik profesional yang menguasai pengetahuan di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas guru adalah sebagai
sumber inspirasi yang menjadi penggerak kepada siswa menjadi mandiri dan profesional dalam melakukan semua aktivitas yang berlandaskan pada pemikiran rasional. Review kelompok 4. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas. 1. Hakikat keterampilan mengajar. Ada 8 keterampilan dasar dalam mengajar, yaitu: yang pertama, keterampilan bertanya; yang kedua, keterampilan memberi penguatan; yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi; yang keempat, keterampilan menjelaskan; yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran; yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas; yang ke-8, keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan. Review kelompok 5. Metode, model, dan gaya dalam strategi mengajar penjas. Terdapat 4 strategi pengelolaan pembelajaran, yaitu: 1. Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. 2. Pembuatan catatan kemajuan belajar. 3. Pengelolaan motivasional. 4. Kontrol belajar. Metodenya: A. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses pembelajaran langsung, pemecahan masalah. B. Metode-metode yang digunakan, misalnya ceramah atau observasi dan tanya jawab. Strategi penyampaian isi pembelajaran ada 3 komponen, yaitu: yang pertama, media pembelajaran adalah penyampaian yang dimuati pesan kepada siswa atau mahasiswa. Yang kedua, interaksi siswa atau mahasiswa dengan media mengacu pada kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa dengan bagaimana peranan media merangsang kegiatan belajar itu. 3. Bentuk atau struktur belajar mengajar. Itulah hasil review saya mengenai materi strategi pembelajaran penjas dari kelima kelompok di atas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.